Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Baik, dengan bismillah izinkan saya Novariana selaku moderator memulai sesi pertama pada hari ini yang merupakan sesi ketujuh dari rangkaian kegiatan Siepar Eurasia International Short Course yang diselenggarakan sejak 15 Februari hingga insya Allah 12 April nanti. Bersama kita telah hadir narasumber pada sesi ke-7 ini, yaitu Profesor Dr. Dina Mutiara Leni, ahli pariwisata MMCHI. Selamat datang Prof. Wilujeng Sumping kalau kata orang Bandung. Senang sekali Ibu berkenan hadir secara luring di kampus Siepar Yapari ini. Nanti kelihatan di situ kan? Terlihat di sana. Soalnya saya kalau berdiri di situ boleh ngajarnya lebih mantap. Mau jadi penyanyi ini, nggak kesampean. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam bahagia. Bahagia nggak nih anak-anak? Bahagia ya? Coba suaranya dong. Bahagia nggak? Bahagia, karena pandemi udah mau jadi endemi ya. Kita udah boleh berkegiatan lagi. Pertama-tama tentu terima kasih yang mendalam saya ucapkan kepada Siepar Yapari, kepada Ibu Ketua Prof. Enok, kepada Bu Nova, Mbak Titing, Mbak Indah, ya, Pak Taufik, dan semua sivitas akademika yang sudah mengundang saya untuk menjadi penyanyi pada pagi hari ini. Ya, kalau ngelihat mahasiswa lengkap kayak gini lagi, saya sendiri udah lama nggak ngelihat mahasiswa di kelas ya. Kebanyakan tuh tatap layar, ya. Jadi seneng banget ya bisa hadir bertemu dengan mahasiswa secara langsung. Walaupun ini hybrid, ada juga yang di Zoom ya secara online. Tapi dimanapun Anda berada, semoga hari ini semua semangat. Pagi-pagi, Selasa pagi, kita mendengarkan mengenai destination management and marketing sebagai support untuk sustainable tourism. Ya, baik. Saya mesti lihat contekan saya. Ternyata mata hampir 50 ini udah sudah ini ya, kalau Pak. Baik. Jadi gini, kalau kita bicara soal destinasi. Ya, saya langsung aja ya. Jadi kita nanti agendanya ada definisi, apa itu DMO and destination marketing, lalu ada 10 A's of successful destination, ada destination stakeholders, serta how to support sustainable tourism development di Indonesia ya. Mungkin saya mau kasih pengantar dulu nih ke anak-anak semua. Sustainable tourism sebagai umbrella topik dari short course ini, saya udah dengar dari zaman dulu, zaman saya masih seumuran Anda kuliah di Prodi D4 Tourism Management. Ya. Berarti konsep ini this is not a new concept. Udah dari zaman dulu semua realize bahwa ini penting. Tapi dalam perjalanan 20 sekian tahun itu, saya belum pernah mendengar Indonesia tuh benar-benar secara gamblang. Ya, Kementerian Pariwisata Indonesia menyatakan kita support pariwisata berkelanjutan. Sampai dengan tahun 2015, our former tourism minister, Bapak Igede Ardike, bersama dengan Dr. Frans Teguh ya di Kementerian Pariwisata itu kemudian mulai membuat satu tim untuk benar-benar komitmen menyelenggarakan sustainable tourism di Indonesia, membangun STDEV, Sustainable Tourism Development Strategy. Jadi sekarang kita udah punya. Alhamdulillah udah punya. Kalau enggak dulu ya ampun, saya cuma dengar doang.
tapi nggak pernah secara gamblang pemerintah Indonesia itu menyatakan sustainable tourism itu dilakukan oleh Indonesia. And the good news is, among the Southeast Asia country, ASEAN country, negara yang benar-benar sudah punya misalnya rules and regulation-nya. Nah, itu Indonesia. Nanti silakan Anda googling, ada Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021. Itu tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Tahun 2016 sudah ada permennya, Permen nomor 14 tahun 2016, tapi kemudian sudah direvise menjadi Permen nomor 9, ya, Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021. Jadi kita semua ini senang dan harus support Indonesia, ya, sebagai negara yang sudah komit dengan sustainable tourism, dan ya, Indonesia ini sudah punya yang namanya Indonesia Sustainable Tourism Council, ya, sebuah dewan pariwisata berkelanjutan. Ketuanya tadinya almarhum Pak Ardika, tapi sekarang diketuai oleh Ibu Mari Elka Pangestu. Ya, jadi itu sekilas mengenai sustainable tourism di Indonesia. Mungkin kapan-kapan ya kita bisa sharing lebih jauh mengenai ini, ya, nanti supaya Anda semua paham bahwa Indonesia tuh udah serius ya tentang sustainable tourism ini. Tapi pagi hari ini saya ingin sharing sesuatu yang menurut saya kalau kita mau melakukan pengembangan, mau melakukan planning di kepariwisataan, kita harus paham dulu basic konsep. Ya, basic konsep itu penting. Ya, jadi hari ini saya mau bahas soal destination management, lalu destination marketing. Ya, ini dua konsep besar juga. Sebenarnya kalau mau jadi mata kuliah ini bisa satu semester sendiri untuk manajemen, satu semester sendiri untuk marketing. But today I'm going to give an introduction, ya, konsep umum, biar Anda terbangun dulu ketertarikannya. Wah, ternyata tourism itu sesuatu yang butuh pemikiran serius, panjang, dan nggak sederhana. Tourism itu nggak simple, ya. Oke, apa itu destination management? Boleh next? Ya, jadi what is destination? Ya, destination itu adalah geographic area that attracts visitor. Sebuah wilayah geografis yang bisa menarik wisatawan. Kalau Anda ingat konsep 4A, ini prodinya campur, ada perhotelan dan sebagainya ya? Atau satu prodi aja? Campuran ya, oke. Tapi pasti semuanya belajar tentang introduction to tourism. Oke, apa syarat sebuah negara itu membangun kepariwisataan? Ya, syaratnya adalah kita punya daya tarik yang memang natural daya tarik, artinya bukan cuma sebentar-sebentar, misalnya fenomena sebentar, misalnya ada apa ya misalnya ya, ada orang sakti di satu tempat, ya, saya ingat tahun berapa gitu ya, ada dukun cilik, batu dimasuk-masukin ke dalam air, terus airnya diminum tuh katanya jadi sembuh segala macam penyakit. Dari penyakit ponari, dari penyakit gatal-gatal sampai HIV katanya bisa sembuh. Waktu itu belum zaman COVID ya. Jadi itu bisa sembuh. Nah, itu nggak bisa jadi tourism attraction. Itu hanya fenomena sementara. Tapi kalau kita mau bicara, boleh next ininya. Kalau kita mau bicara destinasi, dia wilayah geografis yang bisa menarik wisatawan. Ya. Dan ada beberapa karakteristiknya yang harus dipenuhi. Ya, karakteristik yang dipenuhi itu adalah ada administrative boundary or boundaries. Ya, ada wilayah administratif. Walaupun nggak bisa dibilang gini, kalau kita tanya, Bali itu tourism destination nggak? Provinsi Bali tourism destination nggak? Iya. Wilayah Kutanya atau Nusa Duanya itu destination nggak? Iya.
wilayah misalnya lebih kecil lagi, Ubud gitu. Destination nggak? Iya. Jadi kalau destination itu yang penting memang ada terletak di satu wilayah administration boundaries tertentu, tapi dia nggak harus level provinsi baru destinasi, nggak gitu. Ya, Borobudur juga adalah salah satu contoh yang sampai sekarang contoh sangat baik dalam arti kita nggak bisa membuat destinasi itu ada di satu wilayah administratif tertentu yang levelnya udah kita tentukan, enggak. Yang penting dia ada di wilayah administratif gitu ya. Lalu yang kedua, di mana wisatawan itu bisa mendapatkan overnight accommodation. Ketiga, destination mix is available for visitors. Apa itu destination mix? Ada produk ya, attraction-nya, ada amenities, accessibility ya, dan lain-lain. 4A ya itu ada. Lalu ada tourism marketing effort exist. Jadi jangan begini, anak-anak, ingat nggak beberapa waktu yang lalu, belum terlalu lama, ada orang masukin di Instagram mengenai negeri di atas awan di daerah Serang. Berbondong-bondong orang ke sana, padahal dia belum siap, dia belum jadi destinasi, baru orang posting aja, gitu ya. Gak bisa begitu dianggap sebagai marketing efforts. No, destination is something very serious. Gak bisa cuma asal-asalan diposting terus kita bilang itu destinasi and it's a marketing effort. Enggak cukup. Kalau misalnya begitu pola kita, berantakan nanti pariwisata di Indonesia. Ya, harus ada serious marketing effort. Lalu coordinating organization structure that has been created. Harus ada organisasi yang serius sebagai PIC untuk mengelola destinasi itu. Ya. Kemudian an image exists of the place in tourist minds. Dia ada satu image yang terus terbangun sehingga wisatawan itu punya image tertentu ya mengenai destinasi itu. Jadi kalau kita lihat dari sini kan bukan sesuatu yang ujuk-ujuk baru sekarang di posting, diviralkan, and then we are going to consider it as destination. No. Jadi jangan kemakan sama gaya sekarang ya, anak-anak. Ini konsep klasik nih. Jadi ada konsep yang kontemporer, ada yang klasik. Ini klasik, harus ada sebagai teori dasar di pariwisata. Anda harus paham. Lalu government agencies have introduced laws and regulation. Ada aturannya ya untuk destinasi itu. Dan there is a mixture of tourism stakeholders. Kita sudah kenal konsep ABCGM, academician, business, community, ya, government and media, dan tourism stakeholders lainnya. Oke, boleh next. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan, ya, nanti Anda bisa baca sendiri karena waktunya cukup sedikit ya. Tapi poin yang pertama, destination management is a professional approach to guiding all of the efforts in a place that has decided to pursue tourism as an economic activity. Professional approach. Jadi nggak bisa yang namanya destinasi itu cukup terkenal aja, kita bikin hotel, bikin aja homestay, bikin aja hotel, terus nanti buka warung-warung sederhana gitu terus jadi destinasi. Nggak bisa. It's a professional approach. Karena apa? Nanti kalau wisatawan udah berdatangan banyak, Anda harus punya pengaturan yang jelas. And then there are going to raise the awareness of stakeholders, terutama dalam hal economic benefit. Orang nggak akan mau tuh, ya diam-diam, kok dia dapat keuntungan dari tempat saya, lalu langsung komunitas itu nanti bergerak ya, akhirnya jadi ribut, jadi demo. Oleh karena itu kita harus ada professional approach. Tadi pagi sebentar aja ngobrol-ngobrol sama Prof. Enoch, udah dapat gambaran banyak ya bahwa tourism itu benar-benar multi segalanya, multidimensional, multisektoral. Yang harus turun tangan dalam pengembangan pariwisata itu banyak ahli. Ya, karena kita sedang bicara apa? Ya, selalu ingat bahwa dalam pariwisata itu we are inviting people to come to a place that is outside their usual place of living.
Berarti kalau kita ngundang orang, atau Anda kalau mau jalan-jalan, memang ada ya daerah konflik itu yang jadi daerah wisatawan, ada. Saya diceritain sama teman saya, dia lama kerja di Arab Saudi, dia bilang kalau lagi mau ngetes sama kadang-kadang dalam pariwisata tuh ada kayak mau pengen pamer gitu ya. Dia kirimin saya foto, di belakangnya itu ada tank-tank, waktu itu masih zamannya perang Irak sama apa gitu ya. Di belakangnya dia tuh tank-tank sama ada gambar tentara, foto tentara-tentara lagi jaga-jaga. Lu gila pergi ke situ, saya bilang gitu. Hehehe, dia bilang, ini ada special guide-nya. Cuma memang dari awal dibilang, at your own risk. Bayarnya mahal, at your own risk, gitu ya. Tapi kalau dapetin foto itu berasa keren, gila ya, udah pernah pergi ke situ, gitu. Tapi jarang yang kayak begitu ya. Wisatawan biasanya kalau mau pergi-pergi itu, cari tempat yang aman, ya enggak? Tempat yang welcome buat kita, ke kitanya welcome, ya enggak? Kita inviting people ke tempat yang aman. Oleh karena itu, karena kita menyediakan tempat yang aman, persiapannya mesti serius, nggak bisa asal-asalan. Kalau asal-asalan, sekali orang datang, kecewa, cabut. Nah, salah satu kritik saya sebenarnya buat Indonesia adalah, saya yakin sebenarnya ahli-ahli udah banyak yang memikirkan ya, tapi entah kenapa pendanaan untuk marketing itu jauh lebih besar dari pendanaan pembangunan destinasi. Padahal kalau marketingnya jor-joran, marketing kita tahu lah bisa bikin foto yang cakep, bisa bikin video yang cakep, ya kan, untuk promotion dan sebagainya. Tapi begitu datang tempat yang nggak sebagus yang di video atau foto, zong kan? Ya enggak? Kalau udah zong orang mau datang lagi enggak? Enggak, apalagi sekarang zamannya travel review. Tulis di travel review kecewa, habislah Indonesia. Tapi itulah yang masih dilakukan oleh kita. Jadi kepada Anda semua nih, you are going to be the future stakeholders, you are going to be the future managers of tourism of Indonesia. Jadi kepada Anda, mudah-mudahan nanti ingat di masa depan, oh iya ya, saya ingat nih, katanya Prof. Dina waktu itu, harus paling nggak minimal seimbang antara budget marketing sama budget pengembangan destinasi. Supaya apa? Jangan orang datang terus zong. Lihat Indonesia tuh sudah gitu nggak mau datang lagi. Kan kita nggak mau kayak gitu. Dan kesalahan umum dari kita semua adalah mengasosiasikan marketing itu hanya promosi. Padahal promosi hanya bagian dari marketing. When we are doing marketing, we have to start from research. Orang tuh maunya apa? Ya, sukanya apa yang harus disiapin. Lalu we are going to develop the product gitu ya. Habis produk baru kita pikirin channelnya untuk kita dapetin market yang tepat tuh gimana. Ya. Jadi hal-hal yang kayak gini nih kesalahan-kesalahan klasik nanti di tangan Anda saya harap bisa diubah. Ya. Marketing itu bukan cuma promosi, tuh penting mesti tahu. Promosi hanya bagian dari kegiatan besar pemasaran. Ya, jadi untuk destinasi apalagi. Destinasi itu harus bisa memprovide keamanan dan kenyamanan untuk wisatawan yang akan kita undang. Buktinya COVID merebak aja, kita kan nggak bisa jamin kesehatan buat wisatawan yang nggak tutup semua negara. Ya, itu hal yang benar-benar harus Anda paham bahwa destination management have to use a professional approach. Ya, nggak bisa asal-asalan. Walaupun kelasnya Pok Darwis misalnya ya, organisasi yang pengelolanya, Pok Darwisnya profesional. Dan itu banyak juga kalau kita kelilingan desa wisata ya, banyak Pok Darwis yang sudah profesional. Tapi yang penting kata profesionalnya itu we have to bear it in our mind, sehingga nggak asal-asalan di dalam mengelola kepariwisataan. Nah, boleh next. Nah, di dalam pengembangan kepariwisataan, ya, salah satu konsep yang ditawarkan oleh Profesor Alastair Morrison adalah menggunakan konsep DMO.
Jadi pengembangan tata kelola destinasi itu banyak polanya ya. Tapi pagi ini yang ingin saya sharing ke Anda, salah satunya adalah dengan DMO, Destination Management Organization. Nah, DMO itu punya peran, pertama adalah leadership and coordination. Ya, harus jelas siapa yang akan memimpin suatu destinasi, mengkoordinir sebuah destinasi. Lalu planning and research. Anak-anak ya, seringkali kita neglecting planning ini. Ya, cepet-cepet aja maunya. Nggak bisa. Kata kunci itu terletak pada perencanaan. Kenapa? Karena kalau nggak ada perencanaan, pada saat pelaksanaan nanti Anda lost, bingung. Apalagi destinasi itu rumit sekali. Ya, dalam mengelola destinasi itu perlu hal perhatian serius gitu ya. Lalu yang ketiga, product development. Jadi jangan produknya dulu dibikin, baru bikin planningnya, jangan salah. Ya, harus planning dulu produknya itu mau seperti apa ya. Contohnya banyaklah yang belakangan sering viral-viral ya. Jadi gini, sebagai generasi muda ya, generasi zaman now, salah satu kelemahan yang ada sekarang adalah kita terlalu cepat. Semua tuh cepat, informasi juga banyak. Nah, kepandaian Anda untuk critical thinking dan menyaring informasi itu sangat dibutuhkan supaya Anda tidak mediocre, supaya Anda itu bukan jadi orang yang sama dengan yang lain. You're going to be outstanding if you have a good critical thinking. Ini untuk masa depan ya. Kalau enggak Anda jadi sama aja, dapat berita viral, oh ikutan, dapat ini percaya, dapat ini, no, jangan. Yang namanya internet itu segala macam juga masuk, nggak ada filter. Filternya di Anda. So if you want to be outstanding, di masa depan adalah Anda harus bisa punya critical thinking itu. Ya, jadi kalau ada berita viral-viral, oh tempat ini cakep, bagus buat destinasi. Oh tunggu dulu, Anda harus ingat konsep klasik, apalagi orang tourism ya. Konsep klasik itu sebuah destinasi bisa dikatakan destinasi kalau apa? Ada kalaunya, ada syaratnya loh mau jadi destinasi. Saya dulu ingat ada dosen saya, nggak tahu mungkin ibu-ibu di sini ada yang kenal kali, Pak Herman Bahar, Dr. Herman Bahar, ada yang kenal? Kenal ya? Ngajar juga ya. Beliau itu, aduh, bikin kalau dia masuk tuh kaki kita totofore. Totofore itu orang Manado langsung gemeteran, ya kaki kita. Dia bilang gini, you kuliah tourism management, you mesti pikir bener. Jangan you bilang, jadi saya ikutin logatnya dia ya. Jangan you bilang monyet kencing, you bilang atraksi, dia bilang gitu. Oh beliau galak banget. Tapi dia tuh kata-kata dia itu tertanam bener sama saya. Jadi saya, ya nggak bisa nih orang-orang dibiarkan untuk bilang sesuatu yang begini tuh langsung, oh ini atraksi. No, apalagi Anda orang tourism, nggak boleh ya. Harus punya critical thinking. Ada syaratnya untuk jadi destinasi. Oke, jadi saya, sorry ya, saya berapi-api banget soal ini. Soalnya saya suka kesel belakangan ini tuh orang asal menggampangkan pariwisata. Orang-orang itu menggampangkan pariwisata. Itu yang saya suka sedih gitu ya. Gak semudah itu gitu. Kalau kita ingin punya pariwisata yang berkelanjutan, pariwisata yang bertahan, maka kata kuncinya adalah pada planning, pada keseriusan mengelola dan punya analisis yang mendalam. Nah, itu penting. Ya. Jadi itu anak-anak. Jadi DMO ini marketing and promotion, partnership and team building, lalu juga community relations. Ini peran dari DMO. Nah, boleh kita berikutnya ke slide berikutnya. Nah, ini ada komponen untuk create a successful and sustainable visitor economy. Pertama adalah the thing that attract people to the destination adalah sesuatu yang sifatnya bukan sementara, tapi sesuatu yang memang permanen. Misalnya pemandangan alam, kekayaan budaya suatu tempat, atau misalnya itu pariwisata buatan, misalnya kayak Dubai gitu ya, luar biasa dia bikin tuh, walaupun itu buatan, tapi Dubai itu bikin negaranya itu landscapingnya tuh benar-benar jadi
bagus, dan itu bukannya sementara, tapi dia berkelanjutan gitu ya. Yang kedua, the infrastructure that helps to reinforce and shape the sense of place and make it an easy place to visit. Ada infrastruktur yang mendukung sehingga tercipta sense of place, kemudian juga mempermudah orang untuk mengunjungi. Oke, tapi ini kita bicara tetap ada yang namanya segmen minat khusus ya. Kalau minat khusus makin susah dikunjungin, orang makin tertarik. Contohnya gini, Anda kalau mau pergi ke Bhutan, Bhutan itu negara kecil dekat Nepal ya, Tibet, itu susah setengah mati mau ke Bhutan. Saya pernah cek-cek gitu ya, ternyata walaupun dengan flight ya, kita mesti ke Thailand dulu, dari Thailand mesti kemana lagi, itu 4 hari, walaupun kita pakai flight, mesti nginep-nginep dulu. Dan sengaja Bhutan bikin kayak gitu, kenapa? Dia nggak mau negaranya rusak. Dia cuma negara kecil, tapi sustainability-nya dia jaga bener. Dan kalau kita jadi wisatawan ke Bhutan, di awal kita udah harus dijanjiin, di Bhutan Anda akan contribute apa? Misalnya mau nanam pohon, atau mau bantu edukasi, misalnya ada anak-anak di sana atau gimana. Jadi gitu, sengaja. Bhutan tuh nggak mau gampang-gampang. Nah kalau di Indonesia tuh di aksesibilitas, saya ingat pengalaman pergi ke Taman Nasional Gunung Halimun. Perginya itu kalau mau ke Taman Nasionalnya kita harus berhenti dulu di di satu base campnya, lalu naiknya tuh pakai truknya pengangkut teh. Waduh, jalanannya tuh bumpy banget ya, pokoknya setengah mati lah gitu ya naik truk. Sengaja dibikin begitu, nggak dibagusin. Kenapa? Orang-orang di sana bilang mudah-mudahan ya bisa dipertahankan sampai dengan nanti-nanti. Kalau jalanan dibikin mulus, ntar orang Jakarta ke sana semua. Habislah itu tempat. Jadi sengaja dibikin susah aksesnya. Gitu. Jadi there are always special interest segment, selalu ada. Tapi kalau wisatawan yang umum biasanya orang akan banyak datang kalau aksesibilitasnya bagus. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, service that cater for the needs of visitors and of residents, generating economic and social activity and increasing spending. Nah, ini service yang tersedia anak-anak dalam sebuah destinasi wisata itu harus siap untuk melayani baik visitor maupun resident. Jadi kalau kita bikin hotel nih di satu destinasi wisata, kita nggak bisa bikin eksklusif itu hanya untuk wisatawan saja. Atau restoran, oh Anda wisatawan bukan? Bukan, nggak boleh ke sini. Kan nggak begitu. Lalu juga misalnya pengelolaan sampahnya, providing waternya gitu ya, memprovide air bersih, dan segala macam. Jadi intinya apa? Intinya adalah ketika sebuah destinasi maju, wisatawannya itu bahagia, residents-nya juga mendapatkan benefit. Jadi destinasi ketika kita kembangkan, jangan cuma mikirin wisatawan, tapi mikirin komunitas yang ada di tempat itu juga. Ya, oke, next. Ya, nah kemudian kita masuk ke destination marketing. Ya, kalau kita bicara destination marketing, nah ini makanya saya bilang bahwa ini adalah konsep besar yang saya padet-padetin ya untuk kasih introduction-nya ke Anda. Kalau ngomong destination management itu tadi itu bisa dibedah dalam 1 semester sebenarnya ya. Tapi kita langsung masuk ke marketing. Jadi kalau anggap aja manajemennya udah benar, udah bagus. The next step that we have to do is marketing. Ya, destination marketing. Nah, destination marketing ini adalah sebuah proses yang continue, sequential, ya, di mana pengelola dari destinasi itu akan melakukan perencanaan, riset, implementasi, kontrol, dan evaluasi terhadap program yang ditujukan untuk mengembangkan kepuasan wisatawan. Jadi, pada saat kita ngomong destination marketing, ya, ingat, marketing ini bukan sekali bikin program terus selesai, enggak. Terus selama destinasi ini berdiri, marketing itu akan terus harus selalu mengikuti.
Karena apa? Selalu akan ada perubahan behavior, akan selalu ada perubahan tren, akan selalu ada perkembangan-perkembangan dan pembangunan. Nah, yang ingin saya tekankan adalah marketing is a sequential process. Apa artinya sequential process? Sequential process itu artinya gini, tahapannya itu jelas. Kalau dari A ke B ke C ke D. Jadi bukan A bisa lompat ke D lompat ke B lompat tahu-tahu ke Z, enggak. Tapi A, B, C. Artinya apa? Selalu mulai dari research dulu marketing itu. Ya. Di pelajaran marketing ya, coba Anda buka-buka lagi, Anda akan tahu bahwa marketing itu bedanya dengan selling kan ada. Kalau marketing itu kita mulai dari apa sih yang diinginkan market dan kita ingin memuaskan market. Makanya kita harus survei dulu. Kalau misalnya yang kita lakukan adalah bikin produknya dulu baru kita promosikan, itu namanya selling. Ya, tapi untuk urusan segede destinasi kita nggak bisa selling. Kalau selling tuh memperhatikannya sales volume, berapa jumlah penjualan. Tapi kalau marketing yang kita perhatikan adalah travelers needs and wants and their satisfaction. Itu beda. Ya. Jadi destination marketing ya dilakukan secara serius, ada prosesnya, ada tahapannya, lalu kemudian juga ditujukan untuk memuaskan wisatawan supaya apa? Mereka itu bisa kembali lagi. Walaupun di dalam tourism ya ada perbedaan. Nah, ini menariknya di pariwisata. Di pariwisata itu walaupun kita puas dan senang sekali sama satu tempat, belum tentu kita balik lagi ke situ. Kenapa? Karena life is too short. Ya, kalau misalnya Bu Titing orang yang demen jalan-jalan ya. Bu Titing ini senang banget misalnya pergi ke Jerman. Di Jerman itu ada tempat favorit, tapi mungkin karena Bu Titing senang jalan-jalan, ada waktu kesempatan jalan-jalan lainnya Bu Titing akan pilih destinasi yang lain. Kenapa? Karena Bu Titing senang eksplor, walaupun dia cinta banget sama tempat yang di Jerman itu. Tapi loyalty-nya itu akan muncul dari apa? Dari behavior-nya, misalnya, kalau mau jalan-jalan ke Jerman, perginya kemana? Oh, pergi nih, sini. Dia akan selalu mempromosikan itu. Nah, di sini perbedaannya ya. Kadang-kadang kepuasan akan satu destinasi tidak selalu menyebabkan orang akan jadi repeater turis. Karena yaitu terlalu pendek waktu seseorang untuk bisa jalan-jalan. Jadi kalau misalnya ada kesempatan eksplor, dia akan eksplor tempat lain. Jadi nggak selalu balik lagi. Tapi dia akan memberikan word of mouth yang sangat positif mengenai satu tempat. Nah, itu yang kita harus sasar dari wisatawan. Ya, syukur-syukur dia balik lagi, tapi kayaknya belum tentu gitu. Oke. Nah, lanjut. Apa saja peran dari destination management roles? Ya ini tadi udah ya, saya skip aja supaya kita nanti masih sempat tanya jawab ya. Skip juga. Lanjut ke berikutnya aja. Nanti bisa dibaca ya anak-anak ya untuk destination. Nah, ini. Jadi dari konsep yang disampaikan mengenai destination management and marketing ada uniqueness ya dibandingkan dengan kita cuma mengelola atau memanage atau melakukan marketing untuk hal-hal lain. Nah, yang pertama, the lack of control over the quality and quantity of services. Ya. Ini adalah titik di mana seringkali kita sangat kesulitan sebagai destination management organization untuk mengontrol. Destinasi itu kan luas ya. Kadang-kadang destinasi yang kecil aja sulit untuk menstandarkan layanan yang ada. Jadi ini challenge-nya. Ya, the lack of control. Kita nggak bisa 100% mengontrol. Hari-hari ini Indonesia mengenal konsep CHSE, ya enggak? Clean, Health, Safety, and Environment untuk mengcounter COVID-19 gitu ya. Tapi setelah dapat certification,
Siapa yang bisa jamin bahwa tempat itu benar-benar menerapkan CHSE? Nggak usah pelakunya ya. Kita aja wisatawan. Makanya saya melakukan beberapa research ya ketika COVID kemarin. Apakah benar ya perilaku wisatawan akan berubah setelah COVID? Nah, saya amatin, walaupun belum sebar kuesioner dulu, tapi awal-awal saya lihat lucu. Jadi ada kesempatan waktu zaman COVID, hotel-hotel kan jual harga kamarnya murah tuh. Jadi saya sempet tuh Prof. Enok berbahagia nyicipin hotel-hotel bintang 5 di Jakarta karena harganya murah. Nah saya perhatiin, kalau hotelnya ketat, ya tamunya juga nurut. Tapi ada hotel yang lost, ya tamunya lost juga. Jadi do we really change our behavior after COVID? I don't think so. Ya kita akan balik lagi, nggak tahu ya. Ini baru pendapat saya. Tapi kalau dari yang saya amat-amatin sih, kalau nggak ada yang ngawasin, naik pesawat coba. Kalau yang ngawasin, kan orang yang petugas di lapangan capek juga ya, harus bersih tegang terus gitu sama penumpang. Ya, penumpangnya balik lagi behavior kayak begitu. Jadi lack of control itu adalah uniqueness pertama. Ini tantangan atau challenge-nya destination management organization. Yang kedua, the lack of pricing function. Sulit loh menentukan pricing. Paling hanya bisa membuat perkiraan-perkiraan ya, atau mungkin range harga gitu. Tapi ketika masing-masing industri sudah bikin perang harga sendiri, destination management organization kadang-kadang tidak bisa intervensi juga. Nah, yang ketiga, the need to serve the requirements of many organizations. Nah, stakeholder pariwisata itu kan banyak macamnya. Kalau kita ngomong Indonesia, ntar yang tergabung di Asita ribut, yang tergabung di PHRI ribut, nanti yang tergabung di mana lagi ribut. Semua harus di-serve. Ya, jadi ini challenge ketiga. Challenge berikutnya, the need to build consensus among stakeholders. Ini juga nggak gampang. Membangun konsensus. Konsensus itu apa sih? Kesepakatan. Supaya misalnya masing-masing sepakat nih, ya mau menetapkan bahwa jargonnya atau misalnya image-nya sebuah destinasi itu apa gitu ya. Brandingnya itu apa. Itu panjang tuh, lama. Ya, saya tahu proses Toraja ya. Sampai dibantu dapat hibah dari Swiss Contact untuk bikin branding buat mereka. Terus kalau sebagai orang luar saya lihatnya udah cakep kok brandingnya gitu ya. Tapi ternyata internal stakeholder-nya itu masih banyak gak setuju. Ramai deh Prof. Enok, seru deh. Ya itu masih nggak setuju. Begini begitu. Lama untuk mencapai konsensus. Karena nanti ada yang ini bilang begini, yang ini begini. Wah, udah. Pokoknya itu challenge-nya DMO. Berikutnya, the need to be sensitive to the interest of local residents. Ya, kadang-kadang yang ingin dilakukan oleh DMO adalah lari cepat. Tapi mereka nggak boleh kan melupakan communities. Dan itu adalah salah satu challenge. Ya. Nah, the need to demonstrate broad economic benefits. Ya, kadang-kadang orang tertarik untuk ikut mendukung kalau apa? Ada economic benefits. Nah, ini yang kadang-kadang sulit. Kenapa? Economic benefits kalau di dalam sustainable tourism itu akan didapatkan kalau orang sudah melakukan journey-nya, sudah melakukan perjalanannya. Tapi orang kan pengennya cepat. Kalau lama nggak mau dukung, capek, bosen. Ya. Dan berikutnya the difficulty in measuring performance. Nah, pengukuran indikator keberhasilan juga adalah tantangan tersendiri. Ya. Ini adalah tantangan di dalam melakukan tata kelola destinasi dan pemasaran terhadap sebuah destinasi. Next. Ini ada 10 A's of successful destination. Awareness, attractiveness, availability, access, appearance. Berikutnya ada lagi activities, assurance, appreciation, action, dan accountability. Yang ingin saya
Yang lainnya saya pikir Anda bisa baca ya, bisa eksplor jelas. Tapi accountability itu penting. Apa maksudnya accountability? Artinya sebuah destinasi itu benar-benar bisa diandalkan, ya, accountable sebagai sebuah destination. Informasi yang disampaikan sama dengan apa yang akan didapat, ya, itu akan memberikan destinasi itu trust, ya, dari market yang dituju. Nah, berikutnya. Nah, ini Indonesia sebenarnya sudah punya konsep yang bagus, ya, Sabta Pesona. Kalau anak zaman now mungkin nggak familiar dengan Sabta Pesona, tapi saya pengen populerkan lagi karena Sabta Pesona ini kalau dilihat-lihat unsurnya itu sebenarnya udah kena banget untuk pariwisata, ya. Mungkin kalau angkatan saya masih tahu nih Sabta Pesona, tapi sekarang entah kenapa jarang digembar-gemborkan. Walaupun menurut saya ya lambangnya ya perlu diganti lah ya. Ya enggak, Bu? Kayaknya kurang cakep kalau buat anak zaman sekarang ya. Enggak kekinian memang lambangnya, tapi prinsip-prinsipnya tuh yang ada di dalamnya tuh kekinian. Coba boleh kita lihat, next. Jadi kalau orang berwisata, ya terus boleh sampai ini. Orang pertama mau aman. Tadi kita bicara di destinasi itu aman, ya. Lalu yang kedua, tertib. Kenapa? Kalau ketertiban itu menjamin kenyamanan buat semuanya, ya enggak? Kalau orang mau antri, kalau orang mau tahu aturan, itu akan membuat semuanya nyaman. Kayak misalnya saya kalau terpaksa kadang-kadang suka negur orang juga ya, yang ini jiwa dosen kadang-kadang keluar ya, bahkan ketika naik pesawat. Ada ibu-ibu sebelah saya, udah mau take off, masih teleponan video call. Terus suaminya nanya lagi, Mama udah terbang? Saya bilang, hello, kalau udah terbang mana bisa video call. Udah mau take off, saya udah bilang pramugari. Saya bilang gitu. Terus sama pramugari ditegur. Oke, dia matiin. Matiinnya ternyata pura-pura. Udah mau take off, masih video call. Saya bilang, Ibu, matiin. Bahaya buat kita semua ini. Iya, Bu, iya, Bu. Nggak tertib. Gemes saya kadang-kadang. Iyalah, dia nggak tertib, terbahaya satu pesawat, ya kan? Nah, kemudian bersih, sejuk, indah, ramah tamah, sehingga semuanya menghasilkan apa? Kenangan. Ini prinsip yang udah dibuat Indonesia zaman dulu, tahun 90-an, ya 80-an, tapi dilupakan. Sebenarnya ini bagus banget sih, kalau menurut pandangan saya ya. Kena semua untuk tourism. Ya, bahwa ketika wisatawan mau datang, dan kita sebagai service provider, sebagai destinasi menyiapkan, prinsip-prinsip yang ada di sini akan membuat everybody happy. Baik wisatawan maupun tourism stakeholder yang ada di destinasi. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tourism stakeholders banyak sekali. Kita langsung ke yang how to support STDev, ya. Ya. Ini udah ngebut ya. Terus sampai ke how to support STDev. Ya, next-nya lagi. Nah, jadi bagaimana destinasi itu bisa mensupport sustainable tourism development strateginya Indonesia? Ya, pertama kita harus mengidentify nature of attraction yang kita punya. Bagaimana itu bisa memberikan impact kepada ekonomi? Kenapa kita harus tahu nature-nya? Dengan tahu nature-nya kita bisa bikin planning yang benar. Jadi kalau misalnya satu tempat itu adalah resort yang pantai, jangan Anda bikin bangunan itu yang mirip bangunan yang gedung-gedung tinggi pencakar langit, nggak cocok. Misalnya itu hanya contoh kecil ya, walaupun itu banyak terjadi di beberapa destinasi. Lalu visioning sustainability, harus ada orang yang bisa visioning, yang bisa mengajak orang-orang untuk paham bagaimana sustainability ini ke depan bisa membantu semua pihak untuk merawat pariwisata ya dan memakmurkan suatu negara. Standard setting, walaupun susah standar harus dibuat. Ya, yang masih PR hingga sekarang adalah gini, toilet aja deh di berbagai destinasi masih sering jadi PR.
toilet itu ya kita harus sediakan toilet yang versi Indonesia, toilet yang versi internasional. Internasional yang kering, toilet kering. Harus disediakan, jangan kita begini. Ya orang kalau datang ke Indonesia harus ngikutin cara Indonesia dong. Ya nggak bisa. We're inviting international tourist. Kita juga harus siapin apa yang mereka butuhkan. Next. Nah, berikutnya juga untuk mensupport STDF plan ini adalah human aspect, sumber daya manusia, lalu planning on sustainability, kalau tadi ada visioning, ini planningnya, dan berikutnya adalah certification. Certification ini menjadi satu jaminan bahwa suatu tempat itu sudah menjadi pelaksana sustainable tourism dengan konsisten. Ya, baik, mungkin saya sudahi di sini supaya kita bisa tanya jawab. Ya, anak-anak, sebenarnya memang banyak sekali yang perlu kita dalami mengenai pariwisata. Intinya adalah saya ingin sampaikan kepada Anda semua, Anda harus menjadi agent untuk pembangunan pariwisata masa depan. Walaupun saat ini kelihatannya pada saat COVID sepertinya tidak menjanjikan, tapi sebenarnya ini adalah sesuatu perjalanan sustainability yang pada akhirnya orang akan paham pariwisata itu adalah kebutuhan dasar. Dia bukan lagi tertiary needs, tapi bahkan sudah menjadi primary needs. Ya, ketika orang sudah selesai ya dengan pandemi menjadi endemi, kita akan menyaksikan booming kembali tourism ini. Oke ya, mudah-mudahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya serahkan lagi ke Bu Nova. Silakan Bu. Baik, terima kasih Prof. Dina Lemi, menarik sekali pemaparannya dan sangat kekinian. Selanjutnya saya buka sesi untuk tanya jawab. Mangga silakan yang ingin bertanya lebih lanjut dari pemaparan Prof. Dina. Mungkin yang offline dulu ya, mangga siapa itu silahkan ke mana itu mic-nya ya? Ya, ke sini silahkan. Ya, yang offline dulu, silahkan perkenalkan diri, prodi, dan pertanyaannya secara singkat. Selamat pagi Bapak Ibu, beserta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Firson Joseph, jurusan Manajemen Pariwisata semester 6. Izin bertanya Ibu, menurut Ibu apa saja yang menjadi indikator bahwa strategi pemasaran destinasi yang digunakan bisa efektif di era normal tersebut di zaman sekarang? Terus sebelum melanjutkan pertanyaan kedua, saya sedikit bercerita. Menurut pengalaman saya pernah membaca atau melihat sebuah promosi sebuah pantai. Di situ promosinya sangat bagus, seperti pesona tersedia, toilet kayak gitu. Tapi ketika saya berkunjung ke sebuah pantai tersebut, ya, apa yang dipromosikan itu berbeda dengan keaslian yang terhadap lingkungan tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana mengolah keluhan pengunjung atau wisatawan dalam berwisata ke destinasi tersebut. Terima kasih Bu. Baik, mungkin ditampung satu lagi barangkali dulu ya Prof ya. Ada lagi, satu lagi? Ya, silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Gustini, saya dari MP semester 6. Izin bertanya Bu, sebelumnya menurut Ibu apa yang menjadi kendala utama dalam pengembangan pariwisata di Indonesia? Mengingat bahwa sekarang banyak sekali destinasi wisata yang memang benar-benar sudah ditutup, padahal banyak sekali daya tariknya. Terima kasih. Baik, mungkin kita tampung dua dulu Prof supaya masih ingat ini. Ya, silakan. Baik, terima kasih ini buat pertanyaannya di pagi hari. Pertanyaannya
gampang-gampang. Gampang-gampang dalam arti mendalam ya, berarti memperhatikan. Terima kasih. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, yang pertama, strategi pemasaran yang efektif itu indikatornya apa? Kalau sebenarnya indikator untuk mengukur keberhasilan KPI ya itu bisa dibuat secara detail. Tapi secara umum kalau kita lihat strategi pemasaran itu berhasil atau tidak ya sudah pasti pertama kita harus ukur ya. Mungkin kita bisa ambil bagaimana kontribusi ekonominya misalnya dari dampak strategi pemasaran tersebut. Ya, ada economic measurement, pengukurannya misalnya yang paling gampang deh. Dari kegiatan pemasaran ini ya sudah dibuat produknya, sudah dilakukan promosinya, ya, kemudian sudah dilakukan juga PR-nya. Seberapa banyak sih orang yang kemudian datang ya oleh karena promosi atau pemasaran tersebut. Itu bisa kita ukur sebagai salah satu. Ya. Salah duanya mungkin juga kita ukur kepuasan dari stakeholder setempat. Ya, jadi bukan wisatawannya aja. Jadi dengan kegiatan strategi pemasaran yang dilakukan sebuah destinasi, bagaimana respon misalnya dari bisnismen di situ? Bagaimana respon dari komunitas? Ya. Lalu bagaimana respon dari mungkin media atau wisatawan di sana? Ya. Jadi ini bisa dijadikan ukuran juga. Itu ukuran yang paling umum. Ya, tapi secara detail ya, ada lagi yang bisa kita lakukan misalnya seberapa jauh komitmen ya pemerintah daerah untuk mendukung pariwisata yang diwujudkan antara lain dengan adanya budget yang jelas untuk strategi pemasaran tersebut atau untuk pengembangan destinasi tersebut. Seberapa jauh pemerintah berkomitmen dengan misalnya membangun infrastruktur. Seberapa jauh ada regulasi di tempat itu. Ya, jadi tinggal dipilih. Jadi gini, yang penting adalah ketika kita membuat strategi, ya sangat benar ya pertanyaan ini berarti siapa namanya Joseph ya, Joseph ini benar-benar memikirkan ya. Tahunya berhasil apa enggak tuh gimana sih? Itu bagus banget. Memang kita harus tentukan alat ukurnya. Ya, silakan kita tentukan. Ya, kita sendiri yang tentukan. Tentunya walaupun kita sendiri yang tentukan, tapi absah ya, artinya accountable juga gitu. Memang pas untuk mengukur itu. Supaya kita memang jangan kemana-mana. Kita tahu kita berhasil apa enggak sih? Gitu. Nah, lalu yang kedua, bagaimana menampung keluhan gitu ya wisatawan ketika datang ke sebuah destinasi. Kalau zaman now sebenarnya justru destinasi itu harus berhati-hati dengan ketidakpuasan wisatawan. Karena dengan zaman kebebasan berekspresi sekarang dan juga kemudahan orang memberikan travel review ya, itu sebuah destinasi harus aware dari awal, dia nggak boleh bohong antara pemasaran dengan produk yang sebenarnya. Bagaimana menampung? Sebenarnya gini, kalau misalnya salah satu standar dari mendapatkan sertifikasi pariwisata berkelanjutan, ya, nanti bisa dilihat di Permen nomor 9 itu ya. Caranya adalah sebuah entitas destinasi itu harus punya mekanisme untuk menampung keluhan. Menampung komplain dari baik dari pengunjung maupun stakeholder lainnya. Itu harus punya ya syarat yang diminta. Sehingga apa? Akan ada transparansi ya bagaimana sebuah destinasi itu bisa dikelola, kemudian juga memperhatikan gitu ya masukan-masukan untuk pengembangan. Nah itu, jadi bagaimana mengelola, saya pikir itu titik awalnya harus ada mekanisme menampung dan menindaklanjuti sih, Joseph. Jadi bukan cuma nampung-nampung doang terus diemin gitu ya, tapi ditindaklanjuti. Ya, bukan TL.
taruh laci, tapi TL tindak lanjut. Gitu ya. Baik, mungkin sementara itu dulu ya, Yosep ya jawabannya. Lalu pertanyaan gampang kedua, tadi permasalahan utama Indonesia ini apa sih? Waduh, ini pertanyaannya $1 million question ya. Jadi ini pendapat saya ya. Apa sih permasalahan utama pariwisata Indonesia? Pertama adalah kita ini negara yang sangat besar. Sehingga untuk membuat satu standar itu challenge. Satu aturan itu juga challenge. Ya. Kedua, ya, kita adalah negara yang besar dengan various karakteristik dan perbedaan-perbedaan ininya tuh juga ini. Nah, itu juga diversity-nya juga besar. Jadi itu challenge. Yang ketiga adalah sistem mungkin ya. Sistem pemerintahan di Indonesia ini membuat sebenarnya gini, desentralisasi itu bagus, in a way bagus. Tapi di pihak lain itu membuat sulit untuk bukan memaksakan ya, tapi mengharuskan enforcing one regulation ke semua tempat tuh susah. Jadi kayak yang saya tahu saat ini misalnya, ini kalau hubungannya sama kepariwisataan ya, Permen nomor 9 itu hanya bisa dihimbau untuk dilakukan. Tapi nggak bisa di-enforce untuk, daerah kalau mau mengembangkan tourism harus kayak gini ya, itu nggak bisa. Hanya bisa dihimbau untuk mengikuti. Nah, in certain stage, kadang-kadang enforcement itu penting sih, penegakannya harus in certain stage. Tapi karena nggak bisa, akibatnya jadinya lama. Ya, satu hal yang saya selalu observe tentang Indonesia dan saya bilang Indonesia ini selalu berjalan maju. Kita jangan discourage dengan mengatakan Indonesia nggak maju. Indonesia ini maju, tapi lama. Karena itu tadi, we are a very big country dengan diversity yang sangat besar. Lalu juga sistem pemerintahannya itu, ya membuat kita itu untuk bisa menerima satu regulasi kadang butuh himbauan ya. Yang keempat udah pasti human resources. Rasio Gini di Indonesia itu sangat besar. Rasio Gini itu apa? Jurang antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu itu besar. Rasio Gini yang paling besar itu 1. Indonesia itu 0,6. Jadi lumayan gede. Jurang antara yang orang mampu dengan punya literasi pendidikan yang bagus dengan ini dengan orang yang nggak punya gitu. Ya, jadi itu challenge kita. Jadi human resources kita ini sangat besar gapnya. Kalau Anda cuma lihatnya di teman-teman Anda perkotaan, mungkin Anda lihatnya banyak orang pinter kok. Tapi kalau kita lihat lagi lebih mendalam, Indonesia ini banyak orang yang bahkan mungkin baca aja juga masih nggak bisa gitu. Jadi kita punya sumber daya manusia yang besar, tapi sumber daya manusianya ini bisa produktif atau nanti malah akan jadi beban. Ya. Kita ini sekarang sedang menuju ada satu yang namanya bonus demografi. Ini Prof. Enoch nih pasti ahli soal itu ya, karena geografi ya. Tapi masalahnya Indonesia bisa menggunakan itu sebagai momen bagus nggak tuh bonus demografi? Apa itu bonus demografi? Ketika usia penduduk yang produktif jauh lebih besar daripada yang non produktif. Anda pernah dengar ya, kayak misalnya negara-negara yang Jepang, Eropa gitu ya. Orang-orang tuh kan pada nggak mau punya anak, sehingga apa orang masyarakatnya tuh menua, nggak ada generasi muda. Generasi muda yang aktif kerja itu menanggung generasi yang sudah tidak produktif lagi, orang-orang tua dan anak-anak. Akibatnya apa? Setiap orang yang produktif mungkin dia menanggung beban utang tuh berapa banyak gitu. Secara ini ya, secara makro kita lihatnya ya. Anda jangan bilang, saya nggak punya utang, Bu. Iya, tapi secara makro, secara negara, kalau dilihat, tiap orang tuh punya beban sebenarnya. Nah, Indonesia ini lagi menuju bonus demografi. Nah, masalahnya kita bisa pakai itu enggak, karena rasio Gini kita itu terlalu besar. Itu anak-anak. Jadi, itu 4 challenge. Challenge-nya banyak ya, Non. Tapi kalau dari pandangan saya, mungkin 4 itu yang luar biasa
menjadi penyebab kita itu nggak bisa lari cepat. Ya, tapi kita maju terus sih. Jadi jangan khawatir ya, kita tetap maju kok. Terima kasih Bu Nova. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Mungkin karena waktu, saya mohon izin untuk tidak membuka lagi pertanyaannya. Kita sudahi untuk question and answer. Ada beberapa hal saya mohon waktu 2 menit untuk mencoba merangkum dari apa yang disampaikan oleh Ibu pagi ini. Ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi bersama bahwa DMO ini penting banget nih untuk pariwisata ya, dijalankan secara terpadu, sistemik dan inovatif. Lalu dalam marketing ini juga harus terus dijalankan walaupun destinasinya sudah terselenggara sejak kapan, tapi terus marketingnya terus harus berjalan, sustainable marketing. Sesuai juga dengan terkait dengan tema kita, tema besar dari penyelenggaraan International Short Course ini. Mungkin kita bisa mencontoh Bhutan itu tadi yang dicontohkan oleh Prof. Dina yang sudah mengimplementasikan sustainable tourism untuk destinasi-destinasinya. Lalu mungkin kita perlu untuk membangkitkan kembali ya Prof ya sabta pesona kita yang sebetulnya luar biasa sekali karena ini kaitannya dengan experiential tourism juga ya, bahwa kenangan itu kan juga bisa didapat dari apa yang dialami oleh turis atau wisatawan ya, aman, tertib, bersih, sejuk dan seterusnya ya, indah, ramah tamah. Baik, demikian barangkali yang bisa saya garis bawahi, dan terakhir tentu saja Sustainable Tourism Development Plan yang terdiri dari 4 komponen itu mudah-mudahan bisa kita terapkan ya Prof ya, implementasikan. Baik, Ibu terima kasih banyak Prof. Dina Lemi atas pemaparannya, atas ilmunya yang luar biasa, sharing ilmunya. Sebetulnya masih sangat ingin menimba ilmu dari Ibu mumpung di sini, tapi waktu juga ini yang membatasi kita Prof. Jadi selaku moderator saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Maju Pariwisata Indonesia, saya kembalikan forum kepada pemandu acara. Hatur nuhun. Thank you very much, Ibu Nova, and give applause for Profesor Dina Lemi dan Ibu Novariana. Sebagai bentuk apresiasi, kami mengundang Ibu Profesor Dina untuk bisa maju ke depan stage, dan juga mohon Ibu Moderator, Ibu Novariana, dan kami mohon berkenan Ketua Separ, Profesor Dr. Nok Mariani, berkenan untuk menyampaikan sertifikat. Mohon tim dokumentasi bisa mengambil data. Kami mengaturkan terima kasih banyak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari dari Profesor Dr. Nok Mariani kepada Profesor Dr. Dina Lemi. Terima kasih. Mohon ditunggu sebentar Ibu Dina, dan selanjutnya sertifikat kepada Ibu Novariana. Silakan Ibu Novariana. Terima kasih telah memandu acara pada sesi yang ke-7 International Short Course. Terima kasih, dan kami mohon kepada seluruh dosen dan panitia untuk bisa mengikuti foto bersama. Telah hadir Bapak Dr. Emron Edison, silakan Kaprodi dari S1 Manajemen Pariwisata untuk bisa melaksanakan foto bersama. Silakan Ibu Ida, Pak Taufik. Bisa panggilkan Pak Emron. Kami undang Bapak Dr. Emron Edison untuk melakukan foto bersama narasumber dan panitia yang lainnya. Ya, saya juga akan join nanti di setting terlebih dahulu. Oke, silakan. Oke. Setelah ini saya akan join juga ya. Oke,